MTSN di Sukamana adalah madrasah idaman. Kiprah pendidikan berdasarkan iman dan takwa, meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma shalli wa yassir amri wa mudaththir qawl. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan waktu dan juga kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan sebagian daripada agenda kegiatan di madrasah ini. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada dengan keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu. Selanjutnya kami dari kesiswaan mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara kegiatan, yaitu pemilihan Ketua MPK masa bakti 2022-2023, sidang GBPK dan bedah tata tertib. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tim Expos yang sudah siap meluangkan waktu untuk meliput kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Pemilihan Ketua MPK ini dilaksanakan untuk menunjuk seseorang yang bisa memimpin dan menjalankan program-program yang sudah tertuang di dalam program MPK. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan dan sudah terpilih Ketua MPK, yaitu Saudara Radi Aditya Nurrahman dari kelas 82. Kemudian sidang GBPK juga kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sudah dihasilkan berbagai macam program dari setiap sektif, di mana di Osim MTSN Tasikmalaya ada 10 sektif. Alhamdulillah ke-10 sektif tersebut sudah memiliki program masing-masing hasil daripada sidang GBPK hari kemarin. Kami berharap seluruh ketua sektif dan anggotanya, juga pembina sektif ini bisa menjalankan program-program yang sudah dituangkan. Dan hari ini kita akan melaksanakan bedah tata tertib, di mana bedah tata tertib ini diharapkan bisa menghasilkan sebuah tata tertib yang membuat seluruh peserta didik merasa nyaman, merasa aman berada di madrasah ini. Juga mudah-mudahan dengan adanya bedah tata tertib ini, berbagai macam pelanggaran yang terjadi di madrasah bisa diminimalisir. Itu harapan kami. Dan bedah tata tertib ini kami mencoba untuk menyerap berbagai macam aspirasi dari peserta didik, sehingga muncul sebuah tata tertib yang dihasilkan dari kesepakatan antara peserta didik dengan madrasah. Insya Allah hasilnya nanti akan dipublikasikan kepada seluruh peserta didik
dan juga orang tua peserta didik. Apabila sudah terpublikasikan, maka ketika kami memberikan sanksi dan lain sebagainya, maka seluruh peserta didik dan juga orang tua mungkin tidak akan merasa kaget karena semuanya sudah tahu, sudah paham tentang tata tertib dan sanksi yang berlaku di madrasah. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini, terutama tim ekspos yang sudah siap untuk mengekspos kegiatan yang ada di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini setelah melalui program-program kegiatan-kegiatan yang ada di MTSN melalui 3 kegiatan sekaligus dalam 2 hari, yakni pemilihan ketua MPK, sidang GBPK, dan bedah tata tertib. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sedang dilaksanakan di Aula Tertutup MTSN 1 Tasikmalaya pembedahan tata tertib 2022-2023 yang diselenggarakan oleh kesiswaan MTSN 1 Tasikmalaya dan dibedah oleh seluruh anggota OSIM MPK MTSN 1 Tasikmalaya periode 2022-2023. Mungkin untuk alurnya pada saat seluruh anggota Sekbid akan membedah tata tertib yang ada di MTSN 1 Tasikmalaya tahun 2021-2022 yang akan dibedah dan akan diperbarui lagi dengan tata tertib yang tahun sekarang. Mungkin untuk teknis bisa dilihat di belakang, setiap teknik mendapatkan kertas tata tertib yang lama untuk mereka bedah dan mereka diskusikan dengan anggota Sekbidnya masing-masing. Mungkin untuk hasil diskusinya bisa nanti disampaikan pada akhir video. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghayatan terhadap agama menambah di jiwa, penyematan akhlakul karimah itu yang utama, meningkatkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, mencapai kualitas pendidikan dan kompetensi, menumbuhkan dan meningkatkan di sumber daya pendidikan, profesionalisme semoga kita capai. Saya selaku Ketua OSIM MTSN 1 Tasikmalaya akan membacakan tata tertib peserta didik MTSN Negeri 1 Tasikmalaya hasil revisi rapat paripurna anggota OSIM dan MPK tahun 2022. A. Kehadiran. 1. Setiap peserta didik wajib hadir di madrasah paling lambat 5 menit sebelum bel berbunyi. 2. Setiap peserta didik yang terlambat datang harus lapor kepada piket dan mengerjakan tugas sanksi sesuai keterlambatannya, yaitu setiap 1 menit menulis 2 ayat juz 29 dan menalarnya sambil menunggu jam kedua. 3. Peserta didik yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya karena sesuatu kepentingan harus mendapat izin dari kepala madrasah atau guru yang ditunjuk. 4. Peserta didik yang berhalangan hadir diharuskan mengirim surat dari orang tua atau wali. 5. Peserta didik yang sakit lebih dari 3 hari harus menyerahkan surat keterangan dari dokter atau puskesmas. B. Kegiatan belajar. 1. Sebelum jam pertama dimulai, seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembiasaan, yaitu sholat duha dan pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Ketika bel jam pertama dibunyikan, seluruh peserta didik harus masuk ke kelas dengan tertib dan mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. 3. Sebelum jam pertama dimulai,
Terlebih dahulu harus disiapkan semua alat-alat pelajaran serta membaca doa bersama-sama dipimpin oleh KM-nya masing-masing. 4. Selama berada di dalam atau di luar kelas, peserta didik tidak boleh mengganggu ketertiban dan kelancaran proses belajar. 5. Setiap ganti jam pelajaran, peserta didik tidak boleh keluar dari ruangan kelas kecuali ada uzur dan mendapat izin dari KM atau wakil KM. 6. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, setiap peserta didik dilarang berada di kantin, UKS, atau masuk ke kelas lain. 7. Seluruh peserta didik diwajibkan membeli buku pelajaran atau buku catatan. 8. Jika guru belum hadir di kelas 5 menit setelah bel pergantian jam, KM segera memberitahukan kepada kepala madrasah atau guru piket. C. Kode etik siswa. 1. Setiap peserta didik harus bersikap sopan dan santun terhadap kepala madrasah, guru, karyawan tata usaha, sesama teman atau kepada siapapun. 2. Setiap peserta didik laki-laki dan perempuan harus menjaga pergaulan sesuai dengan akhlak Islam. 3. Setiap peserta didik harus mengucapkan salam jika masuk kelas, ruangan kantor, ruangan guru, dan jika bertemu sesama teman. 4. Semua peserta didik harus mentaati tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh madrasah. 5. Setiap peserta didik tidak boleh membawa barang atau senjata tajam, senjata api, foto atau gambar yang tidak layak. 6. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan berkuku panjang, memakai kalung, giwang, gelang, rambut harus sopan atau rapi dan pendek. 7. Peserta didik perempuan tidak diperkenankan berkuku panjang, memakai ketek, memakai perhiasan kecuali giwang, dan tidak boleh memakai kosmetik berlebihan seperti bedak, lipstik, dan shadow. 8. Saat jam pelajaran berlangsung, peserta didik tidak diperbolehkan bercermin, ngobrol, tidur, dan mengerjakan tugas pelajaran lain. 9. Setiap peserta didik dilarang merokok, minum minuman keras, narkotika, dan yang sejenisnya. 11. Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempatnya dan dilarang keras membuang atau menyimpan sampah di dalam meja. 12. Petugas piket di setiap kelas ketika melaksanakan kebersihan kelas wajib memeriksa kolong meja. Apabila menemukan sampah di kolong meja, maka peserta didik yang duduk di meja tersebut dilaporkan kepada wali kelas dan didenda sebesar Rp5.000. Uangnya disetor ke bendahara kurban. 13. Setiap peserta didik dilarang membawa HP. HP yang terazia tidak akan dikembalikan lagi dan menjadi milik sekolah atau madrasah. 14. Setiap peserta dilarang membawa kendaraan bermotor ke madrasah. 15. Setiap peserta didik dilarang membawa tip X cair ke madrasah. 16. Setiap peserta didik tidak boleh merusak, mengganggu, mengotori fasilitas, mencoret-coret, menulis inventaris sekolah seperti meja, kursi, pintu, dinding, atau tembok, dan sebagainya. 17. Peserta didik yang merusak fasilitas madrasah harus mengganti atau memperbaiki fasilitas tersebut. 18. Peserta didik yang mencoret-coret fasilitas madrasah harus membersihkan atau mengecat ulang fasilitas tersebut. D. Cara berpakaian. Untuk laki-laki, pakaian A. Hari Senin dan Selasa, pakaian kemeja pendek putih dengan memakai atribut OSIN dan identitas madrasah. B. Hari Rabu dan Kamis, pakaian kemeja batik. C. Hari Jumat, memakai pakaian koko. D. Hari Sabtu, memakai seragam pramuka lengkap. Untuk celana, 1. Hari Senin sampai Kamis, celana panjang warna biru tua dengan ukuran bagian bawah masuk kepala tangan dan bagian paha serta lutut tidak diketatkan. 2. Hari Jumat, celana hitam dengan ukuran sesuai tata tertib. 3. Hari Sabtu, celana coklat dengan ukuran sesuai tata tertib. Untuk ikat pinggang atau sabuk, ikat pinggang warna hitam dengan ukuran 3 cm. Untuk sepatu warna hitam bukan bahan kulit, kaos kaki putih. Untuk perempuan, 1. Pakaian A. Hari Senin dan Selasa.
baju tangan panjang warna putih dengan memakai atribut OSIM dan identitas madrasah. B. Hari Rabu dan Kamis pakaian kemeja batik, baju dimasukkan ke dalam rok. C. Hari Jumat busana muslimah warna putih. D. Hari Sabtu seragam pramuka lengkap. Untuk rok: 1. Hari Senin sampai Kamis, rok panjang warna biru tua, model rempel, ukuran panjang tepat di atas mata kaki. 2. Hari Jumat, rok hitam dengan ukuran sesuai tata tertib. 3. Hari Sabtu, rok coklat dengan ukuran sesuai tata tertib. Untuk kerudung atau jilbab: 1. Hari Senin sampai Kamis, kerudung atau jilbab warna putih dengan ukuran ujung kerudung bagian belakang tepat di pinggang. 2. Hari Jumat, kerudung warna hitam dengan ukuran sesuai tata tertib. 3. Hari Sabtu, kerudung pramuka atau coklat dengan ukuran sesuai tata tertib. Untuk ikat pinggang atau sabuk: ikat pinggang atau sabuk warna hitam dengan lebar 3 cm. Untuk sepatu warna hitam bukan bahan kulit, kaos kaki warna putih dengan ukuran setengah betis. 2. Setiap peserta didik pada pelajaran olahraga baik intra maupun ekstra diwajibkan memakai pakaian seragam olahraga. Kategori pelanggaran: A. Pelanggaran berat. 1. Mengedarkan atau menggunakan narkotika dan miras, melakukan perbuatan asusila, merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sanksi: langsung dikembalikan kepada orang tua. 2. Bullying, merokok, berkelahi, mencuri barang orang lain, pemerasan atau malak, ihtilat, coret-coret, HP, bolos, loncat benteng, berada di kantin atau UKS saat pembelajaran. Sanksi: membuat SP, membersihkan lingkungan madrasah, dan dikembalikan kepada orang tua. B. Pelanggaran sedang. 1. Pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan kegiatan pembelajaran. 3. Pelanggaran terhadap kode etik. 4. Pelanggaran terhadap ketentuan berpakaian. 5. Pelanggaran terhadap ketentuan upacara. Sanksi: teguran, penugasan, razia, dan membuat surat pernyataan. Upacara. 1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara-upacara lainnya yang diselenggarakan oleh madrasah dengan memakai PSAS lengkap. 2. Peserta didik laki-laki wajib memakai peci nasional. 3. Peserta didik yang terlambat mengikuti upacara supaya lapor kepada piket. 4. Setiap kelas bertanggung jawab terhadap ketertiban dan dalam melaksanakan upacara. Ruang kelas. 1. Ruang kelas serta perlengkapannya seperti spidol, penghapus, penggaris, papan tulis, dan jangka harus senantiasa siap digunakan sebelum pelajaran dimulai. 2. Pemeliharaan alat pelajaran milik madrasah menjadi tanggung jawab setiap peserta didik dalam kelas. 3. Alat-alat pelajaran yang sudah dipakai harus dikembalikan pada tempatnya. 4. Ruang kelas harus senantiasa bersih sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. 5. Pemeliharaan kebersihan kelas tiap hari dilaksanakan setelah selesai pembelajaran oleh petugas piket sesuai jadwal. Pengawas dan pembimbing. 1. Pengawas. Bimbingan dan penilaian kepada peserta didik selama di madrasah diserahkan kepada guru, wali kelas, BK, dan kesiswaan. 2. Setiap pelanggaran yang dilaksanakan oleh peserta didik secara berulang akan diselesaikan melalui rapat dewan guru, BK, kesiswaan, dan kepala madrasah. Organisasi. 1. Organisasi yang diakui oleh madrasah adalah OSIM. 2. Tugas pengurus OSIM antara lain memelihara atau melaksanakan K3, mengatur pelaksanaan upacara yang dilaksanakan oleh madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas OSIM. 3. Masa bakti pengurus OSIM selama 1 tahun. 4. Setiap kelas harus dibentuk KM lengkap dengan stafnya. Ekstrakurikuler. 1. Peserta didik diharuskan menjadi anggota salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Tasikmalaya.
2. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat dari pukul 13 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Sanksi: pelanggaran terhadap tata tertib di atas yang belum tercantum sanksinya maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. Diberi peringatan atau teguran. 2. Pemanggilan orang tua atau wali. 3. Denda dan mengganti fasilitas. 4. Membuat surat perjanjian. 5. Razia atau penertiban. 6. Dikembalikan kepada kedua orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib hasil revisi yang diserahkan oleh OSIP dan MPK. Tepuk tangan semuanya. Jadi tata tertib itu dari kalian, untuk kalian, dan oleh kalian. Ya, mudah-mudahan harusnya sudah disampaikan. Dan kata Pak Muhammad, mulai tahun ajaran yang akan datang, digaspolkan semua aturan itu akan kita sepakati bersama, ditegakkan bersama. Siap semuanya? Siap semuanya? Ya.